Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Cianaro Ami, Mianan Weki. Mari berdiskusi dengan saya, Bung Imam, dalam Ngobrol Sosiologi episode keempat. Hari ini kita akan membahas sebuah teori yang sangat berpengaruh dalam memahami dinamika kekuasaan dan ketimpangan serta perubahan sosial, yaitu teori konflik sosial yang dikembangkan oleh Karl Marx. Karl Marx adalah tokoh revolusioner yang tidak hanya menjadi filosof tapi juga seorang ekonom, jurnalis, dan aktivis politik. Teorinya menyoroti bagaimana konflik antara kelas sosial menjadi motor penggerak perubahan dalam masyarakat. Apa saja konsep kunci dalam teori ini? Terus bagaimana Marx menjelaskan konflik sosial dan apa relevansinya dalam dunia modern? Mari kita bahas secara lebih mendalam. Konsep utama dalam teori konflik sosial Marx yaitu struktur kelas sosial. Menurut Marx, masyarakat terbagi menjadi dua kelas utama dalam sistem kapitalis, yaitu masyarakat borjuis dan masyarakat proletar. Masyarakat borjuis adalah kelas pemilik modal yang menguasai alat produksi seperti pabrik, tanah, dan sumber daya alam lainnya. Sedangkan proletar adalah kelas pekerja yang tidak memiliki alat produksi dan harus menjadi tenaga kerja untuk bertahan hidup. Artinya di sini kaum proletar itu menjual jasa. Jadi kalau ada teman-teman di sini menjual jasa, berarti Anda termasuk dalam kelompok kaum proletar. Hubungan antara kedua kelas ini bersifat eksploitatif, ya. Jadi kaum borjuis itu memperoleh keuntungan dari kerja kaum proletar, sementara kaum proletar itu hanya menerima upah yang tidak sebanding dengan nilai yang mereka hasilkan. Contohnya dalam sebuah pabrik, pemilik modal itu mendapatkan keuntungan besar dari penjualan produk, sementara pekerja hanya mendapatkan gaji yang minim. Jadi tentunya pemilik modal itu ingin keuntungan sebesar-besarnya, dan seringkali itu mengeksploitasi pekerjanya untuk mendapatkan hasil maksimal tanpa memperhatikan gaji dari para pekerjanya. Dan tentu teman-teman atau yang ada di sini juga pernah mengalami atau melihat fenomena seperti itu. Nah, berikutnya adalah dari teorinya Karl Marx, ya, kita juga dapat sebuah konsep tentang keterasingan atau bahasa ilmiahnya disebut dengan alienasi. Nah, konsep penting lainnya dalam teorinya Marx adalah alienasi ini. Jadi Marx menjelaskan bahwa dalam sistem kapitalis pekerja menjadi terasing. Terasing dari apa? Ya, ada beberapa hal, ya. Jadi yang pertama adalah terasing dari produk kerjanya. Jadi, pekerja tidak memiliki kendali atas apa yang mereka hasilkan. Nah, hal ini bisa teman-teman lihat, ya, dalam masyarakat itu, ya, apalagi kelas pekerja atau kaum buruh. Seringkali mereka mendapatkan bekerja, misalnya ada bekerja di pabrik pulpen misalnya. Jadi mereka menciptakan, jadi buruh ini menciptakan secara langsung, dia menciptakan pulpen tersebut. Tapi kemudian pulpen tersebut itu tidak dimiliki oleh pekerja tersebut, tapi dimiliki oleh kaum kapital atau pemilik modal. Nah, itu menimbulkan keterasingan antara seseorang pekerja yang menciptakan produk dengan hasil kerjanya yang berupa pulpen tadi. Nah, itu yang pertama. Terus berikutnya adalah keterasingan dalam hal proses kerja. Jadi pekerja itu merasa kerjanya hanyalah sebuah rutinitas yang melelahkan. Jadi kalau teman-teman pernah kerja di pabrik atau perusahaan dan merasa jenuh dengan pekerjaan tersebut, bisa jadi itu adalah sebuah
bisa jadi itu adalah yang dinamakan oleh Karl Marx sebagai alienasi tersebut. Nah, berikutnya adalah sesama pekerja. Jadi dalam sistem kapitalis itu menciptakan kompetisi antara sesama pekerja. Nah, jadi dari konsep alienasi itu juga melahirkan tadi kompetisi ya, yang kadang dimanfaatkan oleh pemilik modal untuk mempush atau menekan pekerjanya tersebut. Yang terakhir adalah diri mereka sendiri. Jadi pekerja kadang kehilangan makna dan tujuan dari hidup mereka yang hanya berfokus pada pekerjaan untuk bertahan hidup. Jadi kalau teman-teman sudah merasakan bekerja itu menjadi rutinitas yang membosankan, nah bisa jadi teman-teman itu sedang merasakan apa yang disebut oleh Marx sebagai alienasi. Sebagai contoh tadi ya, seorang buruh dari pabrik itu mungkin sekali merasa bahwa mereka hanya merasa bagian kecil dari sistem besar yang tidak memberikan kebebasan dalam berkreasi. Jadi tentu tadi beberapa aspek tadi itu mengungkung pekerja. Itu yang disebut oleh Marx sebagai alienasi tersebut. Nah, ada konsep lain dalam teori konflik sosialnya Marx. Di dalamnya adalah ada konsep seperti teori yang sering disebut dengan dialektika dan materialisme historis. Marx menggunakan pendekatan dialektika yang dipengaruhi oleh Hegel, tetapi mengubahnya menjadi lebih materialis. Menurut Marx, sejarah adalah hasil dari konflik kelas antara yang berkuasa dan kelas yang tertindas. Perubahan sosial tersebut melalui beberapa tahap, yaitu tesis, antitesis, dan sintesa. Di mana tesis adalah kondisi sosial yang ada, misalnya seperti sistem feodalisme. Nah, kemudian antitesis adalah konflik yang muncul akibat dari ketidakadilan dalam sistem tersebut, maksudnya sistem feodal tadi, yang kemudian memunculkan sintesis, di mana sintesis itu memunculkan tatanan sosial baru seperti kapitalisme. Namun Marx juga meramalkan bahwa kapitalisme akan runtuh karena kontradiksi internalnya sendiri dan digantikan oleh komunisme, di mana menurut Marx, di mana alat produksi itu dimiliki bersama pada sistem kapitalisme ini, tidak lagi dimiliki oleh kelas sosial. Nah, apa yang menyebabkan kondisi ini berubah? Nah, hal ini disebabkan oleh konsep lain dari teorinya Marx ini adalah kesadaran kelas dan revolusi. Bahwa Marx percaya bahwa perubahan sosial hanya mungkin terjadi jika proletariat itu mencapai kesadaran kelas. Ini adalah kesadaran bahwa mereka adalah kelompok yang tertindas dan memiliki kepentingan yang bertentangan dengan borjuis. Jadi kesadaran ini akan memicu revolusi sosial, di mana proletariat itu menggulingkan sistem kapitalis dan menciptakan masyarakat baru tanpa kelas yang dicita-citakan oleh kaum proletar saat ini. Seperti contoh revolusi Bolshevik yang ada di Rusia pada tahun 1917 itu sering dianggap sebagai implementasi dari gagasan Marx tentang revolusi kelas. Adapun relevansi teori konflik sosial di dunia modern itu misalnya Marx itu meskipun Marx hidup di abad ke-19, teorinya tetap relevan hingga hari ini. Kita bisa melihat konflik kelas dalam berbagai bentuk, seperti ketimpangan ekonomi, eksploitasi tenaga kerja, dan monopoli oleh perusahaan besar. Sebagai contoh, gig ekonomi seperti ojek online, yaitu seringkali menjadi sorotan karena para pekerja merasa dieksploitasi oleh perusahaan teknologi yang mendapatkan keuntungan besar tanpa memberikan jaminan kerja yang layak bagi mereka. Nah, adapun kritik terhadap teori konfliknya Karl Marx itu tentu saja
tentu saja Marx itu tidak luput dari kritik ya. Jadi beberapa kritik utama adalah determinisme ekonomi misalnya. Marx terlalu berfokus pada faktor ekonomi sebagai penyebab utama konflik sosial, terus dia juga mengabaikan faktor budaya dan politik. Yang berikutnya adalah anggapan bahwa teori tersebut itu adalah utopia komunisme, di mana gagasan masyarakat tanpa kelas dianggap terlalu utopis dan sulit untuk diterapkan. Teori ini dianggap kurang fleksibel karena teori ini tidak selalu relevan dalam masyarakat modern yang lebih kompleks dan beragam. Namun terlepas dari kritik tersebut, teori Marx tetap memberikan kerangka yang kuat untuk menganalisis ketimpangan dan konflik sosial yang ada hingga saat ini. Jadi sebagai penutup, Karl Marx itu mengajarkan kita bahwa konflik bukanlah sesuatu yang harus dihindari, melainkan sebuah mekanisme penting untuk menciptakan perubahan sosial. Dengan memahami teori konflik sosial, kita dapat melihat bagaimana ketimpangan dalam masyarakat itu terjadi. Mana pendapat teman-teman tentang teorinya Karl Marx? Apakah kalian setuju dengan pandangannya atau mungkin memiliki kritik terhadapnya, dan bagaimana pandangan kalian? Silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak pembahasan ini. Selamat malam teman-teman, sampai jumpa di video-video berikutnya.